Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini di Masjid Al-Hijrah Kota Gorontalo, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Di antaranya adalah karunia berupa nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, serta yang paling besar adalah nikmat dikumpulkannya kita di majelis ini semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mencari pahala sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sebuah kaum, sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum, mereka membaca Al-Quran, kitabullah, lalu mereka saling mengajarkan satu sama lain. Apa kata Nabi? Illa nazalat alaihimu as-sakinah, kecuali mereka akan diturunkan ketenangan di atas hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, lalu mereka akan diliputi dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Wa hafathumul malaika, begitu pula para malaikat akan mengurumuni mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, lalu Allah akan menyebut-nyebut nama mereka di sisi para malaikatnya yang mulia. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan semoga kembali juga kepada kita sebagai umat beliau yang masih senantiasa berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ya, sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, kami menasihatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar marilah kita senantiasa mengikhlaskan niat-niat kita, karena menuntut ilmu adalah perkara yang besar, bahkan melebihi amalan-amalan sunnah yang lainnya. Imam Ahmad mengatakan, talabul ilmi la ta'diluhu syai', menuntut ilmu itu tidak ada satu amalan sunnah pun yang dapat menandinginya. Kemudian beliau menutup dengan liman sahhat niyatuh, bagi orang-orang yang niatnya itu benar, bagi orang-orang yang niatnya itu semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka selama seseorang berada di atas jalan ilmu, selama seseorang terus menambah wawasannya tentang agama ini, maka selama itu pula
dia akan mendapatkan pahala yang tidak akan tertandingi. Bahkan di sebagian riwayat disebutkan bahwasanya menuntut ilmu itu sama besarnya dengan pahala jihad. Karena di dalamnya terdapat upaya, terdapat tuntutan untuk sabar di dalam belajar, tuntutan untuk tidak tergesa-gesa di dalam belajar. Dan memang seperti itulah proses belajar, proses menuntut ilmu itu tidak ada yang instan. Tidak ada yang baru belajar kemudian langsung mengetahui semua seluk-beluk perkara dalam agama, tidak. Dia bertahap, ya. Sedikit demi sedikit ilmu itu diambil, ya. Sedikit demi sedikit ilmu itu diambil. Oleh karenanya di dalam bahasa Arab, ya, belajar itu datang dengan fi'il ta'allama yata'allamu, ya, menggunakan wazan tafa'ala. Menurut kaidah, ketika ada sebuah kata kerja menggunakan wazan tafa'ala, maka ini bermakna adalah mengerjakannya sedikit demi sedikit, ya. Sehingga orang yang belajar disebut muta'allim, orang yang sedikit demi sedikit mengambil ilmu. Dia tidak mengambil secara keseluruhan sekaligus, tidak. Tetapi dia ambil ilmu itu sedikit demi sedikit, ya, seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya pelajaran, dia mengikuti pelajaran-pelajaran, dia mengikuti kajian-kajian. Maka itu adalah sarana dan wasilah dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah mendapatkan ilmu itu, sedikit ataupun banyak ilmu yang kita sudah dapatkan, maka jangan lupa bahwasanya kita belajar, kita bisa memahami pelajaran itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kecerdasan kita, tetapi semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan juga derajatnya orang-orang yang utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu. Jadi dalam Al-Qur'an tidak disebut orang-orang berilmu, tidak, orang-orang yang diberi ilmu. Yang diberi ilmu menunjukkan ilmu itu pemberian, maka selayaknya dan sepatutnya kita bersyukur atas ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada malam hari ini adalah membangun rumah di surga. Subhanallah. Memiliki rumah ini jemaah sekalian adalah impian semua orang. Ya, impian semua orang. Dan rumah itu merupakan kebutuhan primer, kebutuhan dasar. Ya. Tidak ada satupun orang di dunia ini kecuali dia menginginkan, dia pengen punya rumah. Entah itu rumahnya sendiri atau entah itu dipinjam dari orang, tidak peduli, yang penting dia punya rumah untuk berteduh. Dia punya rumah untuk berlindung dari panasnya udara dan dinginnya cuaca. Maka perlu diketahui jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surga Allah Subhanahu wa taala juga akan memperlakukan para penduduk surga juga demikian. Para penduduk surga mereka akan memiliki rumah-rumah di sana. Dan rumah yang ada di surga itu tidak seperti rumah yang ada di dunia. Tidak. Rumah yang ada di surga, kalau kata para ulama, ketika Rasulullah menyebutkan bait al-baitu di surga, rumah di surga, maka diartikan sebagai istana. Artinya standar rumah di surga itu tidak ada rumah yang standarnya biasa. Standarnya standar istana, ya, standar istana. Akan tetapi berbeda dengan istana yang ada di dunia tentunya. Ya, berbeda dengan istana yang ada di dunia. Jadi ketika kita mendengarkan berita-berita tentang rumah di surga, ya, pohon di surga, taman-taman di surga, bidadari-bidadari surga, pada hakikatnya
kita tidak bisa mengetahui secara pasti gambaran utuh realnya itu seperti apa. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang mampu. Manusia satupun tidak ada yang mampu mengetahui hakikat dari kondisi yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini hadis qudsi, ya. Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Rabbul Alamin. Ya, Allah berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas shalihin." Aku telah menyiapkan surga bagi hamba-hambaku yang soleh. Kemudian Allah menyebutkan sifat surga itu. Allah mengatakan, "Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Semua kondisi yang ada di surga itu, ya, ma la 'ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata kita. Tidak pernah kita lihat sebelumnya. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah juga telinga kita mendengarnya. Ya. Wala khatara 'ala qalbi bashar, bahkan terbesit di dalam hati sekalipun tidak pernah. Ini gambaran surga. Tapi Ustaz, kan sering digambarkan, ya, kondisi surga itu di banyak ayat di Al-Qur'an tentang tentang sungai-sungainya, ya, tentang rumah-rumahnya, istana-istananya. Bukankah itu adalah gambaran surga? Bukankah kita sudah bisa membayangkan surga itu seperti apa? Kan begitu, ya. Maka para ulama mengatakan, apa yang ada gambaran sifat-sifat surga di dalam Al-Quran itu tidak mewakili hakikatnya, ya. Tidak mewakili hakikatnya. Bukan seperti itu hakikatnya. Gambaran-gambaran yang Allah Subhanahu wa taala paparkan dalam Al-Quran itu min babit taqrib, hanya mendekatkan pemahaman kita. Allah sengaja mengambil analogi duniawi agar akal kita itu bisa ada sedikit gambaran. Tujuannya apa? Tujuannya supaya hati kita tergerak. Hati kita ikut tergerak, ya. Ketika mendapatkan bayangan tentang surga itu, hati kita jadi rindu. Masya Allah, kalau di surga itu luar biasa. Fiha anharun min labanin ghairi asin, contohnya. Di surga itu sungainya dari susu. Sungainya dari susu. Subhanallah. Kita membayangkan bagaimana sungai dari susu itu. Kemudian ada juga sungai yang dari madu. Ada sungai yang dari khamar. Ada sungai yang dari air. Ini semua memberikan pendekatan gambaran kepada manusia berketerkaitan dengan hal-hal yang memang dia ketahui di dunia ini. Tetapi hakikatnya tidak ada satupun kita yang bisa mengetahui secara pasti kondisi di surga tersebut. Baik. Maka kembali ke pembahasan tentang rumah tadi, ya. Rumah Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan rumah-rumah, istana-istana bagi penduduk surga. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di surga itu, di surga Aden, ada masakin, rumah-rumah, istana-istana, ya, istana-istana. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, ya, di sana ada istana-istana disiapkan untuk orang-orang yang beriman, supaya orang-orang yang beriman selama di dunia ini dia juga akan melakukan upaya-upaya agar bisa mendapatkan rumah di sana. Sebagaimana kita berupaya untuk mendapatkan rumah di dunia. Sebagian kita menabung, ada yang menabung, ya, menabung, membangun dari fondasi dulu, ya. Tahun demi tahun baru terkumpul lagi, kasih badiri lagi, ya. Bertahun-tahun baru bisa bangun atap. Penuh kesabaran, ya. Bahkan ada yang rela mengeluarkan, ya,
rela mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk mendesain rumahnya sedemikian rupa. Mendesain rumahnya bisa menjadi rumah yang paling nyaman untuk ditempati dengan fasilitas yang lengkap, ya, dengan sistem artikulasi udara yang paling bagus, ya, sistem pencahayaan yang hemat energi, hemat listrik, semua fasilitas, semua teknologi rumah dia rencanakan. Tentunya dengan menyewa jasa-jasa konsultan properti misalnya. Banyak uang yang dia keluarkan untuk apa? Mendapatkan kenyamanan ketika berada di rumah di dunia. Ya. Padahal rumah yang kita tempati di dunia ini tidak akan selamanya kita tempati. Ya, tidak akan selamanya kita tempati. Umur kita membatasi keabadian kita untuk menempati rumah tersebut. Baik, Nabi SAW mengatakan, ya, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu hanya antara 60 dan 70 tahun. Ya, 60 dan 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu zalik, dan sedikit orang yang melampaui dari 60-70 tahun itu. 60-70 tahun merencanakan rumah dengan begitu sempurna. Tapi belum lama rumah itu ditempati, Allah Subhanahu wa taala telah wafatkan dia. Bahkan ada yang sudah membangun rumah dengan sedemikian rupa, belum sempat rumah itu ditempati, dia keduluan, ya, meninggal dunia, dan orang lain yang menempati rumahnya tersebut. Ini rumah dunia, ya, rumah dunia. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairun wa abqa. Sungguh akhirat itu, negeri akhirat, rumah akhirat, khairun, jauh lebih baik, wa abqa, dan lebih baqa, lebih apa? Lebih kekal selama-lamanya dibandingkan dengan rumah kita yang ada di dunia. Maka seharusnya, selayaknya yang lebih banyak dan lebih gigih untuk kita upayakan adalah rumah dunia atau rumah akhirat? Rumah akhirat. Rumah yang akan kita tempati selama-lamanya. Rugi jamaah sekalian, rugi. Ada orang yang hidup di dunia, ya, ada orang yang hidup di dunia, Allah Subhanahu wa taala berikan dia umur, Allah Subhanahu wa taala berikan dia kesempatan, Allah berikan dia ilmu untuk bagaimana membangun rumah di surga, tetapi sampai wafat dia tidak sempat bangun rumah di surga. Ya, bagaimana mau jadi penduduk surga? Rumah saja tidak punya di surga. Ya, homeless istilahnya, ya, tidak punya rumah. Makanya memuliakan Allah Subhanahu wa taala, gambaran tentang rumah di surga ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-jannatu bina'uha, ya, bangunan-bangunan yang ada di surga itu, istana-istana yang ada di surga, labinatun min fiddatin, batu batanya itu terbuat dari perak. Batu bata terbuat dari perak. Wa labinatun min zahabin, kemudian ada batu bata yang terbuat dari emas. Subhanallah. Batu bata terbuat dari emas dan perak. Ini meskipun sulit kita bayangkan, tapi bisalah mungkin kalau orang terkaya di dunia ini, dia ambil emas batangan, dia bikin jadi batu bata rumahnya. Itu gambaran kita. Tentu kembali kepada kaidah tadi, wala khatara fi qalbi bashar, tidak pernah terlintas sedikit pun gambaran hakikatnya seperti apa. Namun Allah kasih gambaran sedikit bahwasanya di surga itu batu bata istananya terbuat dari emas dan perak. Wa milatuha al-miskul azfar, adapun perekatnya, semennya yang merekatkan satu bata dengan bata yang lain itu terbuat dari minyak kasturi. Allah. Batu bata apa? Batu batanya terbuat dari emas perak, perekatnya, semennya terbuat dari batu kasturi. Wa hasba'uha al-lu'lu wal yaqut, adapun kerikil-kerikilnya yang berada di sekitar rumah itu dari al-lu'lu wal yaqut, ya, batu mulia, batu permata. Jadi kerikil-kerikilnya
biasa ya. Wa turbatuha az-za'faron, adapun tanahnya, debu-debunya itu terbuat dari za'faron. Tahu za'faron? Za'faron itu bunga, biasanya warna ungu, kemudian tengahnya itu diambil untuk jadi apa? Jadi minyak saffron ya. Kalau dikenal sekarang minyak saffron itu mahal itu. Ya, biasanya bunga-bunga kecil, kemudian kalau dicelupkan di air, airnya berubah jadi warna kuning ya, saffron. Itu mahal itu. Ya. Nah, di surga ya, gambaran tanah dan debu-debunya itu dari minyak saffron seperti itu, za'faron. Man yadkhulha yan'am la yab'as. Siapa yang memasuki surga ini, siapa yang memasuki rumah ini, maka dia akan merasakan kenikmatan ya. Dia akan merasakan kenikmatan. Wa yakhlud la yamut. Lalu dia akan kekal selama-lamanya di situ dan tidak akan mati. La tabla thiyabuhum. Pakaian mereka tidak akan kotor, wala yanfa syababuhum, dan usia muda mereka tidak pernah hilang. Artinya muda terus. Tidak akan pernah tua. Ini gambaran dari apa? Dari rumah yang ada di surga. Kemudian di dalam hadis lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil jannati ghurafan." Sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar. Yura dhahiruha min batiniha, yang mana kamar-kamar itu terlihat luarnya dari dalamnya. Jadi kalau orang berada di dalam kamar bisa melihat di luar. Wa batinuha min dhahiriha, dan orang yang berada di luar bisa melihat ke dalam. Ya. Tapi ini bukan seperti kaca yang seperti ini yang kita bayangkan, tidak. Bukan seperti itu. Allah siapkan rumah seperti ini liman at'ama ta'ama, bagi orang yang suka memberi makan orang lain. Wa afshas salama, dan orang yang suka menebarkan salam kepada siapapun. Wa shalla bil laili wan nasu niyamun, dan orang yang salat di malam hari di kondisi manusia yang lainnya masih pada tidur. Ini janji Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam hadis ini. Kemudian di dalam hadis yang lainnya Nabi SAW mengatakan, Inna lil mu'mini fil jannati la khaymatun. Di surga nanti setiap orang mukmin itu akan memiliki khaymah, kemah. Ya, kemah. Ya, sekali lagi tentunya bukan seperti kemah-kemah yang ada di dunia, ya, seperti yang kita kenal. Min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin. Ya, kemah itu terbuat dari batu lu'lu'ah, batu permata yang dilubangi tengahnya. Bagaimana gambarannya itu? Ya, kalau tenda kita di dunia terbuat dari kain apa itu yang keras itu, tahan air, tahan panas. Kadang panas juga kalau di dalam. Ini tenda di surga terbuat dari batu lu'lu'ah, dari batu permata yang lubang di tengahnya, dilubangi tengahnya sehingga dia menjadi kemah. Allah Ta'ala alam seperti apa gambarannya. Taib, tuluha situna milan, yang panjang dari kemah ini 70 mil, 60 mil panjangnya. Lil mu'mini fiha ahlun, kemudian orang-orang mukmin itu di kemah tersebut mereka memiliki istri-istri. Yabufu alaihim al-mu'minu fala yara ba'duhum ba'dha, yang mana orang-orang mukmin di surga nanti akan mendatangi istri-istri mereka ini secara berganti-gantian. Wala yara ba'duhum ba'dha, dan mereka tidak saling melihat satu sama lainnya. Ya. Ini gambaran kemah dan tempat tinggal yang ada di surga. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang tidak boleh kita lalai darinya. Ya. Berbicara tentang rumah yang ada di surga, berbicara tentang keimanan kita kepada hari akhir. Ya.
keimanan kita kepada hari-hari akhir. Dan beriman kepada hari akhir, ya, itu adalah salah satu rukun iman yang tidak boleh kita tinggalkan. Tidak boleh ada dalam hati kita terbesit, itu tidak betul, itu cuma cerita-cerita, itu tidak bisa. Keimanan kita kepada hari akhir, bahkan di dalam banyak dalil itu digandengkan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dan di dalam iman kita kepada hari akhir itu ada unsur beriman kepada surga dan nikmat-nikmat yang ada di dalam surga tersebut. Oleh karenanya, ketika kita mengimani adanya rumah-rumah di surga, maka keimanan kita itu yang akan membuat kita terdorong untuk melakukan amalan-amalan yang dapat mengantarkan kita kepada rumah yang ada di surga. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan isyarat kepada kita, ada orang-orang cerdas yang ketika mereka di dunia mereka meminta surga dan meminta bangunan di surga, rumah di surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa contohnya dalam Al-Qur'an? Allah berikan contoh seperti istrinya Fir'aun, wa imra'atu Fir'aun, ya. Idz qalat rabbi ibni li baitan fil jannah. Dan ketika istri Fir'aun mukmin, ya. Mukmin, dia ikut dakwahnya Nabi Musa alaihi salam. Ya, dia berdoa kepada Allah, Rabbi ibni li baitan fil jannah, wahai Rabbku, bangunkan aku rumah di surga. Bangunkan aku rumah di surga, kata istri Fir'aun. Wa najjini min fir'auna wa 'amali wa najjini minal qaumidz zalimin. Dan selamatkan aku dari Fir'aun dan amalan-amalannya, serta selamatkan aku dari kezaliman orang-orang yang zalim. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu ketika, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihissalam. Beliau mengatakan, ya, Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah." Nanti akan datang Khadijah, istri. Qad atat ma'aha ina'un fihi idam. Akan datang Khadijah, dia itu sedang membawa wadah makanan kepadamu. Ya, seperti biasa Khadijah, istri yang soleh, dia punya kebiasaan yaitu membawakan makanan dihidangkan kepada sang suami. Au ta'amun, atau makanan, au syarabun, atau minuman. Fa'idha hiya atatka, kata Jibril alaihissalam, kalau si Khadijah nanti mendatangimu wahai Rasul, faqra' alaiha salam min rabbiha wa minni. Maka sampaikan kepada Khadijah bahwasanya dia dapat salam dari siapa? Dari Rabbiha, dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan dariku, kata Jibril alaihissalam. Subhanallah. Ini dapat salam dari Allah ini. Coba kalau kita renungkan, kalau kita dapat salam dari orang penting saja, senangnya luar biasa. Tiba-tiba ada teman kita datang, antum dapat salam dari mana? Dari PJ Gubernur, dia kenal antum. Subhanallah, luar biasa. Langsung update status, barakallahu fiik Pak PJ Gubernur, kawan saya kirim salam ke saya. Senangnya luar biasa. Kenapa? Ada orang penting yang kenal kita, pembesar dunia mengenal kita, titip salam ke kita. Nah, ini Khadijah luar biasa keutamaannya. Khadijah ini dapat salam dari Allah. Jibril tidak mau ketinggalan. Wa minni, katanya, sampaikan juga salam dariku, menunjukkan keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Jibril mengatakan, wa basyirha, lalu engkau kabarkan kepadanya wahai Rasulullah, bi baitin fil jannah, bahwasanya Allah sudah siapkan rumah baginya di surga. Subhanallah, masih
masih hidup, sudah dapat kabar gembira dari Allah bahwasanya Allah sudah menyiapkan untuknya radhiyallahu anha sebuah rumah di surga. Min qasbin, dari emas perak, bukan rumah sembarangan. Ya. Subhanallah. Kalau kembali ke cerita tadi Pak PJ Gubernur, titip salam sama antum, subhanallah. Ini dikasih kunci rumah, antum punya rumah di sana itu yang tipe 100, luar biasa. Senangnya bukan main, dapat harta dunia. Tapi ini Khadijah radhiyallahu anha dapat janji rumah dari Allah di akhirat. La sakhaba fihi wala nasab, yang mana rumah itu, ya rumah yang Allah janjikan untuk Khadijah, la sakhab, tidak ada kebisingan, tidak bising, tidak ribut. Ya. Kalau kita di dunia ini rumah bisa saja bagus 2 tingkat, tapi kadang kalau di dekat keramaian, dekat jalan raya itu kadang berisik. Ya. Belum motor lewat, ya, knalpotnya racing. Apalagi kalau di kota-kota besar atau di Jawa sana biasanya dekat rel kereta api, ya sudah. Kalau pas jam-jam rel kereta api atau jam kereta api lewat, nah itu sudah berisik. Ya, itu tipe atau karakter rumah di dunia. Tapi rumah di surga, la sahab, tidak ada kebisingan, tentram, damai di dalam rumah tersebut. Wala nasab, dan tidak ada kepayahan, tidak ada kesulitan. Ya, tidak bikin susah. Kita kalau punya rumah 5 lantai misalnya, kira-kira ngepelnya itu butuh berapa orang itu? Harus banyak karyawan ya. Kalau ngepel sendiri 5 lantai sudah capek. Tetapi rumah di surga tidak. Rumah di surga selalu bersih, selalu tenang, selalu tentram. Ini karakter rumah yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dan Allah berikan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Para ulama menyebutkan kenapa Khadijah sebegitu istimewa. Ulama menyebutkan bahwasanya Khadijah itu tidak pernah sekalipun mengangkat suaranya di depan suami. Tidak pernah sekalipun. Selain itu, perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan oleh Khadijah, yang sebelumnya kaya raya, saudagar, pedagang besar, ketika mendampingi Nabi sebagai utusan Allah, beliau mengorbankan seluruh hartanya di jalan Allah. Ya, harta yang begitu banyak dia rela untuk menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran keutamaan dari Khadijah radhiyallahu anha begitu besar. Baik. Kita jeda azan terlebih dahulu, setelah itu kita lanjutkan ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, setelah kita mengetahui ya, tentang gambaran rumah-rumah di surga, maka ada amalan-amalan yang insya Allah kalau kita kerjakan, kita bisa tergolong kepada orang-orang yang dijanjikan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selesai dari kajian ini kita bisa amalkan ya, amalan-amalan yang dijanjikan berdasarkan dalil-dalil yang ada, yaitu rumah di surga. Baik, amalan yang pertama adalah membangun masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man bana masjidan lillah, ya, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala, tadi siapa yang membangun masjid lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah baginya di surga. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala membangun masjid, ini adalah amalan yang besar.
Bukan hanya saja besar dari sisi pahala, tetapi juga besar manfaatnya bagi kemaslahatan kaum muslimin. Di dalamnya kaum muslimin bisa sholat, di dalamnya bisa ada dakwah, di dalamnya ada ta'lim, pengajaran-pengajaran bagi kaum muslimin, anak-anaknya, orang dewasanya. Di dalamnya bisa diadakan musyawarah-musyawarah, rapat-rapat terkait kondisi kaum muslimin. Maka membangun masjid ini keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali hijrah masuk ke kota Madinah, ke kota Yathrib, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lakukan pertama apa? Membangun masjid, Masjid Nabawi. Bahkan di dalam riwayat, ketika unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Yathrib, unta itu tidak mau berhenti. Unta itu tidak mau berhenti. Unta itu Allah Subhanahu wa taala arahkan ke tempat di mana dia berhenti untuk Nabi SAW membangun masjid di situ. Jadi ketika Nabi SAW berjalan, untanya berjalan, maka para sahabat yang di bawah ini, sahabat Ansor pada saat itu, mereka berusaha mencegat Nabi SAW, berhenti, mampir dulu di rumah saya. Jadi unta itu berusaha dicegat oleh para sahabat agar Nabi berhenti dan Nabi mampir ke rumah-rumah mereka. Namun Nabi mengatakan, da'uha, tinggalkan dan tidak usah ganggu unta ini, fa innaha ma'murah, karena unta ini sedang diperintahkan. Dan akhirnya unta itu berhenti di tempat di mana Nabi SAW bangun Masjid Nabawi pertama kali. Begitu pula ketika Nabi SAW pergi ke Kuba, atau sebelum masuk Madinah, beliau singgah dulu di Kuba. Maka yang pertama Nabi SAW lakukan adalah membangun masjid. Ini menunjukkan bahwasanya adanya masjid, adanya masjid di tengah masyarakat kaum muslimin itu adalah adalah prinsip yang harus dipegang dan harus dijaga oleh masyarakat kaum muslimin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak main-main di dalam menyiapkan ganjarannya. Maka Nabi SAW mengatakan, man bana masjidan banallahu lillahi, man bana masjidan lillahi, siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan dia sebuah rumah di dalam surga. Dan ketika masjid itu sudah berdiri, jamaah sekalian, saking mulianya masjid itu, ketika dia sudah berdiri, maka Allah sandarkan nama Allah ke masjid tersebut. Makanya masjid disebut dengan apa? Baitullah, rumah Allah. Tidak bisa masjid kemudian dikuasai oleh salah satu pihak saja, dikuasai oleh salah satu orang saja. Tidak boleh. Masjid itu punyanya kaum muslimin. Di situ tumbuh peradaban Islam dari masjidnya. Tumbuh generasi-generasi Islam yang dari masjid. Maka masjid itu harus dijaga, masjid itu harus dikembangkan, program-programnya digalakkan, didekatkan kepada masyarakat agar masyarakat mau untuk bersama-sama menghidupkan kegiatan-kegiatan di masjid. Tapi Ustaz, bagaimana mau bangun masjid? Masjid ini kan besar, kita tidak punya uang untuk membangunnya. Maka jangan bersedih, karena di dalam riwayat lainnya Nabi SAW mengatakan, man bana masjidan lillah kamafhasi qatatin, siapa yang membangun masjid karena Allah, kamafhasi qatatin, meskipun hanya sebesar sarang burung, sebesar sarang burung. Ini kalau dipikir secara teks hadisnya, bagaimana mungkin mau bangun masjid sebesar sarang burung? Tidak mungkin. Orang sholat di situ bagaimana kalau masjidnya hanya sebesar sarang burung? Maka para ulama mengatakan ini menunjukkan kepada ta'awun, ta'awun ketika membangun masjid. Jadi membangun masjid yang masuk di dalam sini tidak mesti dia sendirian membangun masjid dari pertama sampai terakhir, tidak. Bisa dia berta'awun, saling bahu-membahu, bantu-membantu, tolong-menolong dengan kaum muslimin yang lain.
maka sekecil apapun kontribusinya di dalam pembangunan sebuah masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan bagi dia rumah di dalam surga. Ya. Tapi tentunya berbeda nilainya orang yang dia punya kontribusi sedikit dengan orang yang punya kontribusi lebih banyak, secara nilai berbeda tentunya. Ya. Akan tetapi semuanya kembali kepada keikhlasan seseorang. Terkadang ya, ada orang yang membangun banyak masjid sendirian, tetapi terkadang itu tidak punya nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah, karena disebabkan oleh kurang ikhlas. Terkadang ada yang dengan susah payah dia menyumbang sekadarnya, seadanya ke masjid, tapi itu adalah didasari dengan keikhlasan yang besar, justru pahalanya melebihi orang yang pertama. Maka ini jam memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Gorontalo ini tidak pernah sepi dari pembukaan donasi untuk membangun masjid. Ya, termasuk di masjid kita ini, Masjid Al-Hijrah, ya. Selalu ada kesempatan, peluang untuk kita ini mendapatkan janji rumah di surga. Ya. Maka ketika ada peluang itu jangan kita sia-siakan. Ya, jangan kita sia-siakan. Ini amalan yang pertama, membangun masjid di surga, membangun masjid di dunia. Baik, kemudian yang kedua, amalan yang kedua, menjaga sholat sunnah rawatib 12 rakaat setiap hari. Ya, menjaga sholat sunnah rawatib 12 rakaat setiap hari. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ummu Habibah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla thintaini asyrata rakaatan." Thintaini ya. Bisa dibaca isnatai, bisa dibaca thintai ya. Belajar bahasa Arab ya. 12 bisa dibaca isnatai asyara, bisa dibaca thintai asyara. Barang siapa yang sholat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, sehari semalam, bunyalahu bihinna, maka dengan sebab sholat yang dijaganya itu, ya Allah akan bangunkan baitun fil jannah, rumah di surga. Apa saja 12 rakaat itu? Baik, 12 rakaat itu adalah arba'u rakaatin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian rakaatani ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Berapa itu? 6. Kemudian rakaatani ba'dal maghrib. Berapa? 8. 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian rakaatani ba'dal isya'i, 2 rakaat setelah isya. 10. Kemudian rakaatani qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa semua? 12. Jaga ini. Ya. Yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang wanita, ibu rumah tangga, Ummul Habibah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, sejak aku mendengarkan hadis ini sampai akhir hayatku tidak pernah aku tinggalkan 12 rakaat ini. Sampai aku meninggal dunia tidak pernah aku Yang meriwayatkan ini adalah muridnya ya. Muridnya yang mengatakan sejak Ummu Habibah mendengarkan hadis itu, dia tidak pernah lagi meninggalkannya sampai beliau meninggal dunia. Ini seorang perempuan. Kalau kita bayangkan seorang ibu rumah tangga itu, ya, kalau seorang ibu rumah tangga bisa menjaga sholat sunnah rawatib di rumahnya, itu luar biasa. Kenapa? Karena berbeda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak itu untuk mengerjakan sholat sunnah rawatib itu enak. Kenapa? Karena ketika datang ke masjid, melihat orang yang masih sholat sunnah, dia akan termotivasi sholat sunnah. Begitu pula setelah sholat, dia mau pergi, dia lihat teman-temannya masih sholat dulu. Jadi ada yang memotivasi dia. Nah kalau ibu-ibu di rumahnya berkutat dengan pekerjaannya di dapur, di sumur, di kasur. Nah ini 3 pos ya. 3 pos ibu-ibu di rumah itu. Sumur, dapur, kasur ya. Kalau dia masih sempat mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat sebagaimana Ummu Habibah radhiyallahu anha, maka ini luar biasa ya. Maka kita jaga sholat sunnah rawatib.
Dan ini adalah sholat sunnah yang muakkadah, yang sangat ditekankan dibandingkan sholat sunnah yang lain. Ya, saking ditekankannya sholat sunnah ini bisa diqadha. Ya. Misalnya kita masuk masjid, qadarullah sudah mulai sholat zuhur misalnya. Yang tadinya kita mau niat 4 rakaat dulu, ternyata sudah selesai zuhur, sudah masuk sholat berjamaah. Maka selesai sholat zuhur, kita bisa qadha 4 rakaat yang terlewat tadi. Bisa kita qadha setelah zuhur, saking pentingnya sholat sunnah rawatib ini. Yang keberapa itu? Yang kedua. Baik. Sekarang amalan yang ketiga. Amalan yang ketiga adalah membaca doa saat masuk pasar dan segala tempat perbelanjaan. Ya, terutama ibu-ibu dan bapak-bapak juga yang sering ke pasar. Ya. Nabi SAW mengatakan, man dakhala suqa, siapa yang masuk pasar. Faqala, lalu dia membaca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka katabalahu alfa alfin hasanah, Allah akan catatkan baginya alfa alfin, 1000, 1 juta maksudnya. Alfa alfin itu 1 juta. Ketika orang masuk pasar, siapapun dia membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa hayyun la yamut, biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca itu sebelum masuk pasar, Allah catatkan baginya 1 juta pahala. Wa maha anhu alfa alfin sayyi'ah, dan Allah hapuskan darinya 1 juta kesalahan. Wa rafa'a lahu alfa alfin darajah, dan Allah angkat dia 1 juta derajat. Kemudian di akhir hadis ini, wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah akan bangunkan dia istana di dalam surga. Subhanallah. Ya. Ini amalan-amalan yang sepele. Terkadang kita bertanya, Ustaz, kenapa amalan sedemikian sepele itu pahalanya bisa besar sekali ya? Iya, kita hanya habis di pertanyaan, tapi diamalkan juga tidak gitu. Ya. Cuma tanya kenapa, tapi tidak mau diamalkan. Tidak usah tanya kenapa, amalkan saja. Ya. Tidak usah tanyakan kenapa. Giliran Allah kasih amalan yang berat, mengeluh berat sekali. Giliran Allah kasih amalan yang ringan, banyak tanya, tapi tidak mau mengerjakannya. Baik. Jadi ini ya, dihafal ya. Masuk pasar, masuk mall, masuk toko, masuk apapun ada tempat perbelanjaan, dibaca. Selanjutnya, itu keberapa? Yang ketiga ya. Yang keempat. Selanjutnya adalah yang keempat, membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Gampang sekali dapat rumah di surga ini, Ustaz. Baca 10 kali surat Al-Ikhlas sudah apa? Ya memang seperti itu. Tapi pada kenyataannya banyak juga yang tidak mau mengamalkan. Entah karena tidak tahu atau tahu tapi karena malas. Ya. Nabi SAW mengatakan, man qara'a, siapa yang membaca qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha, sampai dia selesaikan surah itu, 10 marratin, 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan membangunkan dia istana di surga. Ya. Qul huwallahu ahad, 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan beri dalam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat ini surat Al-Ikhlas. Ya. Al-Ikhlas artinya apa? Ikhlas, bukan itu artinya. Ya. Artinya bukan ikhlas. Ya. Kadang kita temui di beberapa postingan itu, katanya ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Namanya ikhlas tapi tidak ada nyebutin ikhlas di situ. Jadi ikhlas itu seperti itu, tidak usah disebut-sebut. Ada benarnya juga tapi kurang tepat, ya. Kurang tepat dari sisi istidlalnya. Yang dimaksud ikhlas di situ adalah pemurnian penyembahan kepada Allah. Ya. Tauhid yang murni hanya kepada Allah, itu maksudnya ikhlas, memurnikan ibadah. Maka kalau kita lihat jemaah sekalian, 4 ayat itu, surat Al-Ikhlas itu, di situ memuat 4 kriteria Tuhan.
Ya, 4 ayat itu surat Al-Ikhlas memuat 4 kriteria Tuhan. Siapa yang tidak terpenuhi salah satunya tidak bisa dikatakan Tuhan dia. Tuhan yang berhak untuk disembah. Yang pertama, Tuhan itu harus ahad, harus satu. Ya. Tidak boleh Tuhan itu banyak. Kalau Tuhan itu banyak, bagaimana mau mengambil keputusan? Rapat dulu atau diskusi dulu atau bagaimana? Ya. Kadang kalau kita lihat di mitologi Yunani itu, kita lihat Tuhannya itu perang satu sama lain itu. Dewa matahari perang sama dewi laut. Ini Tuhan tapi perang ini bagaimana ini? Ya. Makanya Al-Imam Abdul Aziz Al-Hanafi di dalam kitabnya Syarah Aqidatul Tahawiyah, beliau mengatakan ya, bentuk tingkat kesempurnaan Tuhan itu ketika dia hanya satu. Ya. Karena kalau dia satu, dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia mau menentukan sendiri, dia mau menetapkan sendiri, dia mau melakukan sendiri. Kapan itu sudah jadi dua? Berarti sudah tidak absolut kekuasaannya. Sudah tidak lagi absolut, harus berbagi dengan yang satu dia. Qul huwallahu ahad. Harus satu. Tuhan itu harus satu. Kemudian yang kedua, Allahus Samad. Tuhan itu harus as-samad, tempat semua bergantung kepadanya. Tidak boleh Tuhan itu kemudian bergantung kepada yang lain, tidak boleh. Tuhan tapi bergantung kepada yang lain. Tuhan tapi masih mau Tuhan tapi harus diberikan sesajen. Tuhan tapi harus diberikan sedekah. Tuhan tapi harus diberikan ini dan itu. Berarti bukan tempat bergantung. Dia masih bergantung kepada yang lain, bukan Tuhan itu. Ya. Kemudian yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Artinya Tuhan itu tidak boleh sama dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kalau dia masih punya ayah, ayah itu akan sama dengan dia. Begitu pula kalau dia masih punya anak, anak itu akan sama dengan dia. Ya. Maka tidak boleh Tuhan itu harus satu. Tidak boleh dia punya anak, ya. Tidak boleh dia hasil dari yang lain, dan tidak boleh dia juga menghasilkan yang lain. Kemudian yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak boleh ada yang sekufu sama dengan dia, ya. Baik di dalam sisi sifat-sifatnya, nama-namanya maupun perbuatannya. Dan empat-empatnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Rabbul Alamin, yang memenuhi 4 kriteria itu. Baik, kembali ke pembahasan. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, ya, lebih bagus lagi dihayati, dipahami maknanya 10 kali, banallahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan dia istana di dalam surga. Itu yang keempat. Yang kelima, meninggalkan perdebatan meskipun benar. Subhanallah. Ini susah ini, Ustaz. Zaman medsos sekarang ini banyak, ya, mufti-mufti dadakan yang keluar di medsos, ya. Baik, dengan mengandalkan Syekh Google, ya, semua bisa jadi mufti di medsos. Dengan modal copy paste, semua saling beradu argumen. Padahal hakikatnya para juhal, orang-orang bodoh, dan ini adalah, ya, sebuah hal yang sangat memprihatinkan. Padahal kalau mereka membaca hadis ini, ya, kita akan bacakan, kalau mereka meninggalkan perdebatan itu, maka akan ada jaminan rumah di surga bagi mereka. Kita bacakan hadisnya dari Abu Umamah Al-Bahili. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin." Aku menjamin satu rumah. Yang menjamin siapa ini? Rasulullah. Aku menjamin satu rumah fi rabdil jannah, di sekitar surga. Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Meskipun dia benar. Ada yang keliru, kita sampaikan ini begini, ngeyel, tidak sudah. Yang penting sudah disampaikan. Ya, terkadang ada orang-orang yang ketika kita ajak untuk berdiskusi mau, enak, ya, dan dia bisa terbuka pikirannya. Oh iya, saya terima ini, bagus ini. Nah, ada orang yang memang sudah tidak mau membentengi diri, ya, dari sisi diskusi dia sudah mau membentengi diri, dia tidak mau, pokoknya dia ngotot ini yang benar. Nah, ini kalau yang seperti ini sudah sampaikan. Ketika dia tidak mau terima, ya sudah tinggalkan. Meskipun kita benar,
Maka Nabi menjamin rumah di pinggiran surga bagi orang yang seperti ini. Kemudian yang kedua, masih dalam hadis yang sama, wa bi baitin fi wasatil jannah, dan aku menjamin rumah di tengah surga. Kalau tadi di pinggir, ini di tengah. Liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan, bagi orang-orang yang meninggalkan dusta meskipun cuma bercanda. Banyak sekarang ya, kasih ketawa orang padahal cerita dusta ya, padahal cerita bohong. Ini tidak boleh. Dan orang-orang yang meninggalkan ini ya, yang meninggalkan kedustaan di dalam candanya, ada jaminan rumah di tengah surga baginya. Wa bi baitin fi a'lal jannah. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW menjamin rumah di surga, istana di surga, fi a'lal jannah, di surga yang tertinggi, liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang akhlaknya baik, akhlaknya terpuji. Dia menjaga lisannya, dia menjaga tangannya, tidak menyakiti orang ya. Dia baik akhlaknya kepada orang tuanya, kepada teman-temannya, kepada guru, kepada muridnya ya, dan kepada kaum muslimin yang lain. Baik, ini yang kelima. Yang kelima, meninggalkan perdebatan meskipun benar, meninggalkan dusta meskipun bercanda, meninggalkan atau berakhlak yang baik. Ustaz, baru tidak boleh membaku sedu ini? Boleh, siapa bilang tidak boleh membaku sedu? Yang penting tidak ada unsur dusta di situ. Nabi SAW pun sering bercanda. Sebagaimana ada seorang nenek tua yang datang, ya Rasulullah, apakah aku akan masuk surga? Apa kata Nabi? Di surga tidak ada nenek-nenek. Itu orang langsung pergi, nenek itu langsung pergi, baru dipanggil lagi. Bahwasanya di surga itu semua akan kembali menjadi muda. Ya. Artinya tidak ada unsur kedustaan di situ. Selanjutnya, Allah akan menjamin surga, Allah akan menjamin rumah di surga bagi orang yang bersabar dan memuji Allah ketika ditimpa musibah anaknya meninggal. Ya. Allah akan menjamin rumah di surga bagi orang yang bersabar dan memuji Allah ketika ditimpa musibah anaknya meninggal. Anak meninggal ini musibah kecil atau besar? Besar, berat ya. Siapapun akan berat merasakan musibah ini. Ya, tetapi ketika dia mendapatkan musibah anaknya meninggal, yang pertama dia tidak mencela Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, masa anak meninggal memuji Allah? Iya, kita memuji Allah bukan karena anak kita meninggal, tidak. Kita memuji Allah atas segala takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Maka kita katakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah ya, atas segala kondisi, dengan segala kondisi ya. Kemudian setelah itu beristirja ya, mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang yang seperti ini Allah janji rumah di surga baginya. Sebagaimana dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, bahwasanya Rasulullah SAW ya berkata, idza mata waladul abdi, kalau ada anak seorang hamba meninggal, maka qala Allahu lil malaikah, Allah akan bertanya kepada para malaikat. Tentunya bertanyanya Allah di sini bukan karena Allah tidak tahu, bukan. Allah Maha tahu. Lalu kenapa Allah bertanya? Allah ingin menceritakan keutamaan dari sesuatu. Apa yang Allah tanyakan kepada para malaikat? Qadabtum walada 'abdi, wahai para malaikat, apakah kalian sudah mencabut nyawa anak dari seorang hambaku? Fayaqulun, maka para malaikat menjawab, na'am, benar. Kemudian Allah mengatakan lagi, qadabtum thamarata fawaidihi atau thamarata fuadihi, apakah benar kalian sudah mencabut nyawa buah hatinya? Maka fayaquluna na'am, mereka berkata benar. Fayaqul, maka Allah menanyakan kembali, madza qala abdi, apa yang dia katakan, apa yang hamba itu katakan ketika kalian mencabut nyawa buah hatinya tersebut?
Fayaqulun, maka para malaikat menjawab, hamidaka wastarja'a, dia memuji wahai Allah dan dia beristirja. Dia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, dan dia beristirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka fayaqulullah, maka Allah mengatakan kepada para malaikat, ibnau, bangunkan, dirikan, li abdi, bagi hambaku itu, baitan fil jannah, sebuah rumah di surga, wasammuhu baital hamdi, dan berikan nama rumah itu sebagai rumah pujian, rumah sanjungan, disebabkan dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas musibah berat yang menimpanya. Baik, ini yang keberapa? 6. Terakhir, amalan yang dapat membuat seseorang mendapatkan rumah di surga adalah mengisi shaf kosong yang ada di depan. Ya. Nabi SAW mengatakan, man sadda furjatan, siapa yang mengisi kekosongan shaf, rafa'allahu biha darajah, Allah akan naikkan satu derajat baginya, wa banalahu baitan fil jannah, dan Allah akan bangunkan satu rumah baginya di surga. Ya. Jadi kalau kita sedang sholat berjamaah, ya, sudah sementara berlangsung sholat berjamaah, ada satu orang yang di depan kita tiba-tiba keluar, mungkin wudunya batal atau ada udzur-udzur yang lain mengharuskan dia berpisah dari jamaah, ya, maka itu kesempatan kita yang ada di belakang maju menutup celah yang ditinggalkan orang tadi. Ya. Jangan ragu sholat kita batal, jangan ragu, ya, karena bergerak maju ke depan untuk menutup shaf sholat, ya, itu termasuk amalan yang dapat menjaga kemaslahatan sholat berjamaah. Maka tidak akan batal sholat seseorang ketika dia maju untuk menutup shaf sholat berjamaah. Ini yang bisa kami sampaikan. Jadi kita bisa tarik intisarinya, amalan-amalan yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala membangunkan rumah bagi kita di surga. Yang pertama apa? Membangun masjid atau berkontribusi atas pembangunan yang ada di masjid. Yang kedua, menjaga sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Yang ketiga, membaca doa ketika masuk pasar. Sudah hafal doanya itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadikal khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang keempat apa? Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali sampai selesai. Kemudian yang kelima, meninggalkan perdebatan. Ada 3 di situ. Yang kelima itu ada 3 poin. Meninggalkan perdebatan meskipun benar, kemudian meninggalkan dusta saat bercanda, kemudian berakhlak yang baik. Yang keenam, orang yang bersabar, dia puji Allah, dia beristirja ketika mendapatkan musibah anaknya meninggal dunia. Dan yang terakhir adalah menutup shaf pada saat sholat berjamaah yang kosong. Ikhwah sekalian, demikian yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.